Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tak mudah menghadapi seseorang yang telah kita lukai. Bahkan hanya untuk menatap matanya saja, hati bisa diliputi rasa takut, malu, cemas, dan bingung. Kita gelisah memikirkan kata-kata yang tepat, yang tidak menambah luka, tidak membuka luka lama, tapi justru membawa kelegaan dan harapan. Apalagi jika orang itu adalah seseorang yang begitu berarti dalam hidup kita. Itulah yang mungkin dirasakan Petrus saat akhirnya berhadapan kembali dengan Yesus, setelah ia 3 kali menyangkal Sang Guru. Sejak kebangkitan Yesus, inilah kali pertama mereka bercakap, setidaknya sebagaimana dicatat dalam Injil. Sebelumnya, Petrus pernah dengan penuh keyakinan berkata bahwa kasihnya kepada Yesus lebih besar daripada murid-murid lainnya. Lih. Mat. 26:33, Yoh. Pukul 13.37. Ia pernah bersumpah siap mati deminya. Namun pada saat yang genting, ketika nyawa bisa menjadi taruhan, Petrus memilih untuk berkata, "Aku tidak mengenal dia." Kini, mereka berdua duduk bersama. Mungkin hati Petrus berdentam. Ia tahu betul dosanya. Ia tahu bahwa Yesus tahu. Petrus mungkin bertanya-tanya, akankah Yesus mengungkit pengkhianatan itu? Akankah ia menghakimi? Akankah kasihnya telah berubah? Mungkinkah ini akhir dari kisahnya sebagai murid? Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada amarah. Tidak ada penolakan. Tidak ada kata-kata yang menghukum. Yang ada hanyalah sebuah pertanyaan yang begitu sederhana, namun sangat dalam. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Yesus bertanya, 3 kali pula Petrus menjawab, meski dengan hati yang gentar. Bukan kebetulan jumlah pertanyaan itu sama dengan jumlah penyangkalan yang pernah ia ucapkan. Namun Yesus tidak berhenti pada pengampunan. Ia melangkah lebih jauh, ia memulihkan. Ia mempercayakan kembali. Kepada Petrus yang pernah gagal, Yesus memberikan tugas baru, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ia tidak mencoret Petrus dari kisahnya. Justru Petrus dipanggil kembali untuk menjadi pelayan kasih. Betapa besar kasih itu. Kasih yang tidak membalas luka dengan luka. Kasih yang tidak memenjarakan orang di masa lalunya. Kasih yang melihat lebih dalam daripada kesalahan, dan menyapa potensi yang masih ada. Kasih yang menyambut mereka yang mau kembali, dengan tangan terbuka. Kabar baik ini bukan hanya untuk Petrus. Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Sebab di antara kita pun, siapa yang belum pernah gagal? Siapa yang belum pernah menyangkal Tuhan, entah dengan kata, sikap, atau pilihan hidup kita sehari-hari? Namun syukurlah, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mudah mencoret nama. Ia adalah Tuhan yang menyambut penyesalan dengan pengampunan, dan menyambut pertobatan dengan pemulihan. Ia tidak berhenti pada, "Aku maafkan," tapi melanjutkan dengan, "Mari berjalan kembali bersamaku." Maka, jika hari ini hati kita digugah, jangan tunda. Jika ada penyesalan, bawalah kepadanya dengan tulus. Jangan biarkan masa lalu memenjarakan kita dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Tuhan tahu luka kita. Ia tahu isi hati kita. Dan ia masih, dan akan selalu, bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mari menjawab pertanyaan itu dengan hidup yang baru. Dengan kasih yang sungguh. Dengan iman yang tidak sempurna, namun jujur. Sebab kasih Tuhan tidak pernah menyerah atas kita. Kasih-Nya selalu memberi kesempatan kedua, dan ketiga, dan keempat, sebanyak yang kita butuhkan untuk kembali pulang. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.